Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 1 dan 2. Ketemu lagi dengan Ibu Ice untuk devotion pagi kita hari ini anak-anak. Nah, judul devotion kita pagi ini berjudul Allah menyediakan juru selamat yang diambil dari ayat Alkitab yaitu di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 dan ayat 21 anak-anak. Nah, sebelum kita mendengarkan devotion pagi hari ini, Ibu Ice mau mengajak kita semua untuk berdoa bersama. Mari anak-anak ambil sikap doa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita berdoa ya anak-anak ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena atas berkat dan perlindungan Tuhan. Tuhan masih melindungi kami dari malam hingga pagi hari ini dalam keadaan yang sehat. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan devotion pagi kita hari ini. Ajar kami mau duduk tenang sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Mengampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, mari siapkan Alkitab kita di rumah masing-masing. Kita mau buka Alkitab kita di dalam Matius 1 ayat 1 sampai 17 dan ayat 21. Oke anak-anak, sudah buka Alkitabnya? Kita akan baca secara bersama-sama. 1, 2, 3. Judulnya Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zera dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, dan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rahabeam, Rahabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yekonya, dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Sealtiel, Sealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud, Abihud memperanakan Eliakim, Eliakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Akim, Akim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Ayat 21, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dan dosa mereka. Oke anak-anak, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, ini bercerita tentang silsilah atau asal-usul dari Yesus Kristus anak-anak. Nah, apa sih arti dari silsilah anak-anak? Nah, silsilah adalah suatu catatan atau bagan yang menggambarkan asal-usul dan hubungan keluarga sampai beberapa generasi anak-anak. Nah, pengertian silsilah keturunan adalah suatu ilmu yang membahas tentang susunan galur atau keturunan atau asal-usul seseorang, baik itu keturunan raden, ratu, bangsawan, raja, ataupun keturunan nabi anak-anak. Nah, Matius memberitahukan kepada kita suatu firman Tuhan yang jelas dari mana sih asalnya atau asal-usul Yesus Kristus anak-anak. Nah, Tuhan Yesus anak-anak berasal dari keturunannya Bapak Abraham ya anak-anak ya. Keturunan orang Yahudi anak-anak. Nah, orang Yahudi mempunyai raja yang paling terkenal anak-anak. Anak-anak juga pasti kenal atau tahu tentang ceritanya, yaitu Raja Daud ya anak-anak ya, yang dijanjikan oleh Tuhan anak-anak bahwa keturunan Raja Daud akan datang Mesias, ya, akan datang Mesias, yaitu raja di atas segala raja. Jadi Daud adalah raja, tapi Mesias ini adalah atau Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja yang dinanti-nantikan oleh orang Yahudi dan juga kita manusia anak-anak.
Oke anak-anak, dalam Injil Matius yang tadi kita sudah baca anak-anak, dibuka dengan sebuah silsilah yang sangat indah ya anak-anak ya. Dimana kadang kalau kita manusia belum mengerti apa yang Allah pernah janjikan di perjanjian lama, maka bagian ini menjadi bagian yang mengherankan ya. Karena hanya rentetan nama saja seperti slide yang sekarang anak-anak lihat ya. Nah tapi kita sudah merenungkan dan menelusuri janji Allah kepada Abraham. Lalu terus turun hingga Daud dan hingga akhirnya Kristus ada di ayat 17 yang tadi kita sudah baca anak-anak. Kemudian sejarah umat manusia dari Abraham hingga Yusuf yang ada di ayat 16 anak-anak dipakai Allah untuk menggenapi janjinya akan juru selamat dan keselamatan bagi manusia anak-anak ya. Betapa jeli dan rincinya Allah mempersiapkan kedatangan juru selamat anak-anak. Nah anak-anak, Allah benar-benar menepati janjinya. Ya anak-anak ya, Allah menyediakan sang juru selamat. Bukan seperti sulap anak-anak yang Tuhan langsung turunkan dari langit ya. Tidak ya anak-anak ya, yang langsung mendadak ada. Ya, tidak anak-anak. Tapi Allah menyediakan juru selamat sesuai perjanjiannya di dalam kehidupan sejarah umatnya yang nyata anak-anak. Allah memakai kehidupan umatnya untuk menjadi kisah dan penggenapan akan lahirnya juru selamat. Anak-anak, Allah juga mau memakai hidup kita anak-anak untuk menyatakan rencananya. Karena itu, kita harus benar-benar hidup setia pada perjanjiannya kita ya, pada perjanjian antara kita dengan Allah anak-anak ya, untuk menjadi umat Allah yang setia dan taat kepadanya. Oke anak-anak, sekian devotion kita hari ini. Nah, dari devotion kita hari ini anak-anak, ada 2 pertanyaan refleksi yang anak-anak akan jawab dan diisi dalam jurnal refleksi devotionnya. Yang pertama anak-anak, selama ini siapakah ternyata yang Allah janjikan? Ya, Ibu ulang lagi, selama ini siapakah ternyata yang Allah janjikan? Kemudian pertanyaan kedua, apa janji Allah kepada keturunan Raja Daud? Ya anak-anak ya, silakan diisi di jurnal refleksi devotionnya dan dikumpulkan pada hari Jumat nanti anak-anak ya. Oke anak-anak, sampai di sini devotion pagi kita hari ini. Sampai ketemu di devotion selanjutnya ya anak-anak ya. God bless you. Bye-bye.